Nah, ini adalah kasus dari kelompok kami. Nyonya Zazi usia 30 tahun datang ke poli kandungan untuk melakukan ANC rutin. Saat ini ibu merasa pusing dan nyeri kepala. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan berat badan 65 kg, tinggi badan 150 cm, lila 28 cm, dengan tekanan darah 180 per 100 mmHg. Nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, kesadaran kompos mentis dengan pupil isokor 3 mm per 3 mm dengan refleks pupil yang positif di kedua bola mata. Respirasi didapatkan laju pernafasan 18 kali per menit dengan jenis vesikular pada kedua lapang paru, tanpa ronki, tanpa wheezing, dan terjadi edem pada kaki. Belum ada nyeri perut hilang timbul, belum ada keluar air dari vagina, dengan gerak anak masih aktif dan baik. Dilakukan pemeriksaan laboratorium urin dan darah dan didapatkan proteinuria positif 2 dengan Hb 11 gram per desiliter. Riwayat penyakit sebelumnya, yaitu di mana pasien tidak memiliki riwayat penyakit sistemik dan hipertensi baru diketahui saat pasien datang dan dilakukan pemeriksaan. Pasien menyatakan, keluarganya tidak ada yang menderita penyakit yang sama dengan klien, maupun penyakit menurun seperti diabetes mellitus, hipertensi, serta penyakit menular seperti TBC, hepatitis, dan HIV. Riwayat persalinan yaitu kehamilan pertama aterem, sesio cesaria, laki-laki dengan berat 1495 gram, dan kehamilan kedua adalah hamil ini. Ibu Zazi menanyakan keadaannya dan bayinya apakah baik-baik saja. Nah, baik, dari kasus tersebut, kelompok kami mengambil diagnosis defisit pengetahuan dengan intervensinya adalah pendidikan kesehatan mengenai kondisi preeklamsia pada ibu. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Pratmutia Sanis dan bertugas. Apakah betul dengan Ibu Zazi? Waalaikumsalam, Mbak. Iya, benar, saya Zazi. Baik Ibu Zazi, bagaimana kabarnya Bu? Baik, Mbak, alhamdulillah. Tapi ya gitu, saya pusing banget, Mbak. Terus juga kaki saya ini ya kayak berasa berat gitu. Terus juga bengkak gitu ya, Mbak. Wah, seperti itu ya Bu. Baik, saya paham dengan apa yang Ibu rasakan. Bagaimana kalau saat ini kita membicarakan tentang kondisi yang sedang Ibu alami, apakah Ibu bersedia? Iya, Mbak, boleh. Baik Bu, untuk diskusinya Ibu mau di sini atau Ibu mau di tempat lain? Di sini saja ya, Mbak. Baik, di sini aja ya Bu. Untuk waktunya selama 30 menit, apakah Ibu bersedia? Iya, Mbak, saya bersedia. Baik, kita langsung mulai diskusinya ya Ibu. Untuk saat ini saya akan menjelaskan kepada Ibu bagaimana hasil dari pemeriksaan lab dan juga pemeriksaan fisik Ibu. Untuk tinggi badan Ibu adalah 150 cm dengan berat badan 65 kg. Lingkar lengan atas Ibu 28 cm dengan tekanan darah 180 per 100. Lalu pemeriksaan lab Ibu menunjukkan hasil bahwa Ibu nilai proteinurianya plus 2 dan juga nilai Hb-nya adalah 11. Lalu pada pemeriksaan juga didapatkan bahwa Ibu mengeluhkan pusing seperti itu ya Ibu? Oh iya, benar, Mbak. Saya juga kayak merasa pusing gitu, Mbak. Itu normal nggak ya, Mbak? Baik, untuk tekanan darah Ibu kan tadi dijelaskan 180 per 100 ya Ibu, padahal untuk normalnya itu adalah 140 per 90. Jadi tekanan darah Ibu itu termasuk tinggi. Lalu juga tadi dijelaskan bahwa proteinuria Ibu nilainya plus 2, di mana itu artinya dalam satu hari Ibu mengeluarkan 100 mg per desiliter proteinuria atau setara 0,5 sampai dengan 1 gram dalam satu hari. Dan tadi juga didapatkan bahwa Ibu mengalami pembengkakan pada bagian kaki ya Bu. Oh iya, saya juga mau nanya sebelumnya apakah Ibu mempunyai riwayat tekanan darah pada keluarga? Tidak ada, Mbak. Orang tua saya, keluarga saya juga nggak ada yang memiliki riwayat hipertensi atau diabetes gitu, nggak ada sih, Mbak. Baik Ibu, untuk diagnosa medis yang kami dapatkan, Ibu terkena penyakit yang namanya preeklamsia. Apakah Ibu sebelumnya sudah tahu apa itu penyakit preeklamsia? Belum pernah denger, Mbak.
Itu penyakit seperti apa ya, Mbak? Baik Ibu, jadi preeklamsia adalah peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90 di masa kehamilan, di mana usia kehamilannya adalah di atas 20 minggu dan tidak memiliki riwayat hipertensi sebelumnya. Untuk preeklamsia itu memiliki trias ataupun 3 tanda, di mana tandanya adalah mengalami proteinuria, mengalami pembengkakan, dan juga mengalami hipertensi seperti yang Ibu alami pada kondisi saat ini. Lalu untuk kondisi ibu sudah masuk dalam preeklamsia ringan. Seperti itu, Ibu. Oh gitu ya, Mbak. Terus apa yang harus saya lakukan, Mbak? Kondisi bayi saya gimana? Apa ini mempengaruhi kondisi bayi saya, Mbak? Gimana, Mbak? Baik, Ibu, untuk preeklamsi itu memang akan memiliki efek kepada janin ataupun bayi Ibu nanti, seperti pertumbuhan janin yang terhambat, bayi akan dilahirkan dengan berat badan yang rendah, atau bayinya nanti lahirnya belum cukup bulan ataupun prematur, atau yang paling buruk nanti bisa terjadi kematian pada janin ibu. Tapi ibu tidak perlu khawatir karena preeklamsia ini bisa diberikan tata laksana, bisa diberikan pengawasan seperti mengawasi tekanan darah, mengawasi detak jantung dan nadi, mengawasi kadar proteinuria, dan juga mengawasi detak jantung janin, mengawasi pertumbuhan janin ibu. Jadi ibu tidak perlu khawatir ya. Oh, jadi begitu ya, Mbak. Berarti masih bisa diobatin kan ya, Mbak? Bayi saya bisa baik-baik saja kan ya? Ya bisa Bu, dengan perawatan yang baik tentu akan memberikan hasil yang baik juga. Diharapkan di sini juga ibu untuk tidak stres ya ibu, juga menjaga kesehatan ibu juga. Lalu juga memastikan ibu mendatangi tenaga kesehatan secara rutin ya ibu, sampai kondisi ibu menjadi stabil. Baik, Mbak. Untuk penjelasan saya tadi, apakah ibu memiliki pertanyaan? Tidak ada, Mbak. Insya Allah sudah jelas. Baik ibu, jika tidak ada pertanyaan, apakah bisa ibu jelaskan bagaimana perasaan ibu setelah kita melakukan diskusi tadi, Bu? Setelah saya tahu kondisi saya saat ini, saya bisa lebih berhati-hati, Mbak, agar kondisi saya, bayi saya juga bisa tetap sehat dan lancar sampai persalinan nanti. Baik ibu, bagus ya Bu. Amin, semoga kondisi kesehatan ibu Jazi semakin membaik ya ibu. Amin. Terima kasih, Mbak Mutia. Lalu bisa minta tolong untuk ibu memberikan kesimpulan ataupun apa saja yang sudah kita dapatkan dari diskusi kita tadi? Ya, Mbak. Jadi sekarang ini saya mengalami preeklamsia ringan ya, Mbak. Soalnya tekanan darah saya juga tinggi, terus urin saya juga ada proteinnya, kaki saya juga bengkak gitu. Jadi saya juga harus melakukan pemeriksaan 1 minggu sekali, begitu ya, Mbak? Ya Bu, betul seperti itu. Baik, jadi Ibu sudah memahami ya apa saja yang kita diskusikan tadi. Berhubung kita juga sudah menghabiskan waktu 30 menit, diskusinya kita sudahi sampai saat ini ya Ibu. Untuk diskusinya akan kita lanjutkan pada pertemuan kunjungan Ibu selanjutnya. Pada kunjungan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan kondisi kesehatan Ibu ya Ibu. Untuk tempatnya di sini juga tidak apa kan Ibu? Untuk waktunya kita sesuaikan dengan jam kedatangan Ibu saja. Ya, Mbak Mutia, terima kasih banyak. Saya pamit dulu ya, Mbak. Selamat pagi. Baik Bu, hati-hati di jalan. Selamat pagi Ibu. Nah, itu tadi penampilan roleplay dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kami kelompok 1 maternitas. Reguler 2 mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Bersihkan diri, sucikan hati, mengisi hari dengan berbagi, menebar senyum, menabur aman, menyambut hari yang penuh berkah.